Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dr. Gigi Victoria Dewanti Arifiana SP Purwokerto. Saya salah satu dokter gigi spesialis ortodontis di Purwokerto. Mungkin banyak yang bertanya, apakah bedanya dari dokter gigi umum dengan dokter gigi spesialis ortodonti? Jadi berbeda. Kenapa? Karena untuk kita menjadi dokter gigi spesialis ortodonti, kita diharuskan untuk melanjutkan studi lagi minimal 3,5 tahun. Nah, kemudian di situ kita memperdalam tentang perawatan ortodonti tersebut. Mungkin perbedaannya lagi itu sewaktu kita menjalani pendidikan S1, kita memang diajarkan tentang perawatan ortodonti, tapi hanya sebatas kasus ringan. Untuk kasus berat biasanya kita pelajari lagi di program studi ortodonsi tersebut, seperti misalnya ada kelainan malrelasi, malfungsi, atau malfungsi yang lebih berat. Jadi malrelasi itu merupakan kesalahan hubungan antara gigitan rahang atas dan rahang bawah. Contohnya mungkin crossbite. Crossbite itu gigitan terbalik, atau yang bisa kita lihat itu pada kasus pasien dengan rahang bawahnya lebih maju daripada rahang atasnya. Jadi seperti giginya terlihat lebih camak atau cakil, seperti itu. Jadi posisi camak atau cakil itu di mana posisi rahang bawah itu lebih maju daripada rahang atas, di mana posisi atau pertumbuhan dari rahang bawah itu terlalu berlebihan. Makanya untuk mengembalikan fungsi tersebut atau gigitan yang menjadi normal kembali harus dilakukan perawatan orto yang saya bilang tadi. Nah, apabila perawatan orto masih kurang maksimal, kita bantu dengan atau kita berkolaborasi dengan dokter bedah, di mana rahang bawahnya bisa sedikit dipotong untuk memundurkan si rahang bawahnya. Nanti dia gigitannya akan normal kembali. Kemudian ada juga protrusif atau rahang atasnya yang lebih maju dari normal, jadi merongos. Nah, itu juga bisa kita rawat. Biasanya pada kasus tersebut kita akan melakukan pencabutan gigi. Kita melakukan pencabutan gigi, biasanya kita cabut itu tergantung kasus. Apabila rahang atasnya yang tumbuh atau yang lebih maju dari normal, kita cabut gigi rahang atas untuk memundurkan gigi tersebut. Selain itu juga ada namanya gigitan silang, di mana itu akan berpengaruh pada kesimetrisan wajah. Itu juga bisa dirawat dengan perawatan ortodonti, di mana nanti kita akan mengoreksi gigitan silang tersebut dan mengembalikan asimetri wajah tersebut menjadi simetris atau normal kembali. Jadi perawatan ortodonti itu tidak hanya semata-mata merapikan gigi saja, tetapi kita sebagai ortodontis juga harus bisa mengembalikan apa itu fungsi senyum dan fungsi kunyah juga. Jadi untuk perawatan ortodonti itu tidak bisa langsung untuk memasang bracket gitu. Jadi kita memang ada tahap-tahapnya. Pertama biasanya pasien datang, kita lihat dulu pasiennya seperti apa, kemudian kita akan merencanakan treatment planning untuk kasus pasien tersebut. Nah, di situ nanti kita pertama bisa untuk mencetak gigi pasien, kemudian pasien juga kita rujuk untuk melakukan ronsen, di mana ronsen itu ada dua macam, ronsen panoramik yang kelihatan semua giginya, ada lagi ronsen cefalometri itu foto kranium atau ronsen foto kepala dari samping. Ronsen tersebut juga berfungsi sebagai treatment planning untuk kasus pasien tersebut. Nah, kemudian setelah itu pasien juga kami sarankan untuk bersihkan karang gigi dahulu, karena apabila kondisi rongga mulut pasien sudah bersih, nanti kita akan lebih maksimal untuk memasang bracket tersebut. Jadi perlekatan bracket pada gigi akan lebih maksimal. Pada kasus tertentu, khususnya kasus yang lebih berat, biasanya kita berkolaborasi dengan spesialis lain, seperti contohnya spesialis dokter gigi bedah mulut. Contohnya pada kasus yang saya bilang tadi tentang gigi yang sama atau cakil, di mana
dengan perawatan ortodontis saja kita tidak bisa maksimal untuk memundurkan giginya. Maka kita harus berkolaborasi dengan dokter spesialis bedah mulut, dokter gigi spesialis bedah mulut untuk melakukan pemotongan rahang agar profil pasien itu menjadi normal kembali. Selain itu, perawatan ortodonti itu tidak hanya dilakukan pada orang dewasa saja, tetapi kita juga lakukan pada anak-anak atau pada masa usia tumbuh kembang, di mana pada saat masa usia tumbuh kembang tersebut sebenarnya merupakan suatu waktu yang tepat untuk kita melakukan treatment atau perawatan ortodonti. Kenapa pada masa tumbuh kembang itu merupakan saat yang tepat untuk melakukan perawatan ortodonti? Karena pada masa tumbuh kembang merupakan salah satu waktu yang sangat tepat untuk melakukan perawatan ortodonti, di mana pasien tersebut masih berada dalam usia growth atau masa-masanya puncak pertumbuhan, sehingga apabila terdapat kelainan kita lebih mudah membenahinya atau lebih mudah memperbaikinya dibandingkan dengan apabila kelainan itu kita rawat setelah kita sudah dewasa. Salah satu tantangan terbesar saya itu adalah mengedukasi masyarakat tentang perawatan ortodonti. Banyak masyarakat yang memasangkan bracket atau bezel itu pada pihak-pihak yang tidak berkompetensi. Nah, di situ merupakan salah satu tantangan terbesar saya. Karena biasanya setelah mereka melakukan perawatan ortodonti dengan pihak yang tidak berkompeten tersebut, lalu kemudian datang kepada saya, biasanya kasusnya menjadi lebih berat dari kasus pada umumnya karena membuat perawatan ortodontik yang tadinya mungkin bisa simpel jadi lebih rumit. Apabila kita ingin menjadi dokter gigi spesialis ortodonti, itu pertama kita memang harus menjalani pendidikan S1 kedokteran gigi. Kemudian setelah itu kita bisa melanjutkan profesi dokter gigi spesialis. Sebelumnya kita harus melakukan atau bekerja dulu selama 1 tahun untuk menambah pengalaman kita sebagai dokter gigi. Kemudian kita baru bisa mengambil program studi dokter gigi spesialis. Selain itu, kita sebagai dokter gigi juga harus mempunyai karakter yang sabar, ramah, dan peduli terhadap sesama sehingga kita dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasien dan pasien puas terhadap pelayanan dan perawatan yang telah kita berikan.